Ngomong-ngomong soal penampakan, penampakan yang bisa menimbulkan efek positif ataupun negatif itu penampakan yang seperti apa? Tapi kalau kita datang disambut dengan aromanya sangat wangi, itu berarti dia sedang menunjukkan saya berada di sini gitu, dan akan memberikan dampak yang positif. Weton, kelahiran seseorang. Nah itu apakah yang dinamakan weton tulang wangi itu fakta ya? Katanya itu disukai makhluk halus seperti itu. Apakah betul? Mas Raken TV, beliau ini kan suka yang namanya menelusur ke tempat-tempat yang angker, tempat-tempat keramat, bahkan tempat-tempat pesugihan ya Mas ya. Sebelum kita berlanjut ke sosok-sosok yang mengerikan, ini saya mau menanyakan dulu, untuk orang-orang yang ngalap berkah di tempat-tempat keramat tersebut, kira-kira untuk tanda-tanda keberhasilannya itu seperti apa? Biasanya orang yang mendapatkan jalan petunjuk keberkahan, kalau ngalap berkah dengan orang cari pesugihan itu kan setahu saya berbeda ya versinya ya. Itu biasanya diawali dengan adanya hawa ketika baru sampai pada lokasi itu, menimbulkan sebuah energi yang bisa ditangkap gitu ya, mungkin oleh kita atau mungkin buat si pelaku. Tapi yang paling banyak setahu saya buat mereka yang diberi petunjuk oleh Tuhan itu mendapat petunjuknya melalui mimpi. Nah, mimpi tersebut itu harus dicermati, harus dikuliti maksud dari mimpi tersebut itu apa gitu. Nah, ketika sudah menemukan jawaban, ya sudah, ikut dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan itu. Karena gini, Tuhan itu pada prinsipnya berada pada setiap cerita, pada setiap elemen. Termasuk mimpi seseorang pun itu nggak lepas dari kuasa Tuhan juga gitu ya. Walaupun hayalan seseorang, produk otak manusia ini kan Tuhan yang menciptakan gitu. Jadi kebanyakan mereka ya yang ngalap berkah itu mereka dapat wangsit itu dari mimpi. Nah, bisa juga dengan tanda-tanda alam. Nah, seumpama mungkin ada melihat seekor binatang, nah memiliki sifat yang aneh, binatang itu memiliki kelakuan yang aneh, itu bisa juga gitu. Tapi kebanyakan orang yang minta tolong dengan saya, minta diantarkan gitu ya, kadang-kadang kan gitu. Saya dapat informasi dari beliau-beliau ini ya rata-rata dapat petunjuknya melalui mimpi itu gitu. Berbicara tentang sosok dari alam gaib katakanlah ya, itu bisa muncul, itu tidak bisa di hadapan semua orang dia bisa memunculkan. Nah, itu semua bergantung dari energi seseorang gitu. Ada yang mendominasi diantaranya adalah mental orang ini. Jadi seumpama Mbak E berada di tempat angker gitu ya, belum tentu Mbak E itu akan dimunculkan. Seandainya dia muncul pun belum tentu Mbak E itu melihatnya gitu. Nah, itu semua bergantung dari tingkat keberanian diri gitu. Kalau memiliki rasa takut yang berlebih, ya dia mudah sekali menunjukkan eksistensinya gitu. Tapi kalau mbaknya itu orangnya nggak penakut gitu ya, dia juga sulit ingin memunculkan gitu. Nah, terus kemudian ada juga faktor dari weton, kelahiran seseorang. Nah itu apakah yang dinamakan weton tulang wangi itu fakta ya? Katanya itu disukai makhluk halus seperti itu. Apakah betul? Dalam pandangan saya untuk masalah weton tulang wangi ini saya setuju. Terutama ini mungkin ya pemirsa bisa mungkin ada yang berkelahiran pada weton Kamis Pon atau mungkin Kamis Wage, Jumah Legi. Ini rentan sekali dengan apa namanya? Eksistensi dengan alam-alam gaib itu mudah sekali untuk menunjukkan pada weton-weton tertentu. Saya mengucapkan seperti ini karena saya sudah ada riset gitu. Ya, terutama diri saya sendiri, terutama juga putra saya, orang tua saya, juga beberapa teman saya yang lain gitu. Ada kaitannya dengan weton-weton yang sudah saya sebutkan itu tadi. Ngomong-ngomong soal penampakan, penampakan yang bisa menimbulkan efek positif ataupun negatif itu penampakan yang seperti apa? Maksudnya ciri-cirinya gitu ya. Jadi gini, seumpama ini terjadi realita saja ya yang sudah terjadi. Ini bukan hanya sekedar cerita, tapi
ini sebuah kisah nyata gitu, karena ibu saya sendiri yang mengalami. Jadi ketika ibu saya ini kan dulu kan susah banget untuk mencari ekonomi. Hidup di Kalimantan sana, ya saya juga berada di sana. Nah ibu saya ini mau dagang itu pakai senik itu, tahu, untuk anyaman bambu itu untuk membawa makanan. Jadi dia bawa makanan itu untuk dijual itu digendong. Nah itu di tengah hutan itu muncul, saya sampai merinding ini. Ada sebuah cahaya yang mengikuti, itu dua cahaya, yang satu warnanya putih, yang satu warnanya hijau. Ini berada tepat ada di kanan ini. Itu dari tengah hutan sampai habis di pinggir hutan, itu cahaya itu tidak mau pergi, tetap mengawal ibu saya. Karena ibu saya ini melintasi hutan itu ketika malam hari seorang diri, itu mendapat pengawalan. Nah, ini pun pada akhirnya dagang pun sampai habis semuanya, nggak ada satu kue pun yang tersisa. Jadi laris gitu ya? Jadi laris. Jadi ciri-cirinya itu kalau kita, oh ini sebuah penampakan, penampakan ini akan memberikan dampak yang positif. Itu salah satu contohnya seperti itu. Ada cahaya yang mengiringi, itu berarti mendapatkan pengawalan. Atau mungkin kita lagi semedi, ada seekor burung yang selalu nungguin kita terus, itu pengawalan. Dan ini saya sampai merinding ya. Aku juga merinding. Ini betul-betul saya mengalaminya sendiri gitu. Terus ada juga penampakan tapi memberikan dampak yang negatif, yaitu dengan perwujudan yang sangat mengerikan. Jadi seumpama ada sosok yang memiliki aroma yang baunya tidak sedap, itu sudah negatif. Jadi kita harus tanggap dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita datang disambut dengan aromanya sangat wangi, itu berarti dia sedang menunjukkan saya berada di sini gitu, dan akan memberikan dampak yang positif gitu. Iya, banyak orang kalau tiba-tiba mencium bau wangi gitu malah takut ya Mas ya. Iya. Padahal itu malah baik ya. Itu malah baik. Jadi mudah saja untuk makhluk seperti itu, ciri-cirinya ketika dia ingin memunculkan eksistensinya, tanda-tanda negatif dan positifnya itu kita sudah bisa merasakan dan kita bisa menerka. Manut ilmu titen, orang Jawa ya, kalau caranya mereka itu sampai menunjukkan eksistensinya dengan cara yang baik, ya kita mendapat sambutan yang baik. Tapi kalau caranya dia bergelayutan di atas pohon, terus kemudian dilempar dan sebagainya, itu sudah tanda tanya gitu. Nah kalau misalkan gangguan-gangguan seperti itu, apakah memang murni sosok itu mau mengganggu seseorang tersebut, atau mungkin sosok itu disuruh atau ada tuanya gitu Mas? Saya mengamati, kalau ini temanya kan tentang orang ngalap berkah ya. Iya. Nah kalau orang ngalap berkah ini, kalau sampai ditampaki oleh sosok yang tidak baik gitu, pasti ada apa-apa dengan dirinya. Dalam arti kata, mungkin niatnya yang tidak benar, mungkin tindak tanduk unggah-ungguhnya yang tidak benar, tidak sopan, atau mungkin pokoknya ada sesuatu, kalau orang Jawa bilang nggak beneran lah gitu. Ada yang tidak baik dari dirinya, entah niatnya, entah proses pelaksanaannya, entah mindset pola pikirnya. Tapi kalau tempat ngalap berkah seperti itu, semuanya ini sudah dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan dari niatnya, tata caranya, itu sosok-sosok yang seperti itu sudah menyingkir dengan sendirinya. Seandainya dia muncul ingin mengganggu pun, menurut saya tidak akan kuat. Iya, ini menurut sepengalaman saya loh ya. Jadi saya ketika saya malam hari itu berada di mana-mana, mungkin ada seperti kan orang minta tolong sama saya mengantarkan karena orang minta tolong kan. Semalaman suntuk saya berada di makam kayak gitu, nggak ada penampakan yang bau menyengat tidak enak, itu tidak ada. Terus sosok genderuwo itu tidak ada. Kalaupun ada, ini pasti ada yang salah ini dari orang yang saya antarkan ini, gitu. Pokoknya ada yang harus dibenahi dari dirinya, itu paham saya. Jadi mungkin tergantung hatinya ataupun pola pikirnya gitu. Itu sangat mempengaruhi sekali, gitu. Juga terkadang dari masa lalu itu bisa juga. Jadi mungkin dia sebelumnya ini penganut ilmu mungkin ya. Jadi
merasa tersingkirkan gitu, yang istilahnya itu yang dahulu gitu ya, dengan sesuatu, jadi sehingga terjadi benturan energi gitu ya. benturan energi atau mungkin untuk menggagalkan gitu dari proses berjalannya ritual tersebut. Kalau misalkan nih tidak semua orang yang ngalap berkah ini kan punya pemikiran seperti itu. Maksudnya tanggap terhadap tanda-tanda alam ataupun mimpi yang sudah dilalui gitu, itu seperti apa, Mas? Yang harus dilakukan mendekat dengan Tuhan. Dia bertanya dengan Tuhan, maka jawabannya akan Tuhan berikan. Di dalam diri dia itu nanti sebuah kesadaran, akal sehatnya itu nanti akan digerakkan oleh Tuhan. Atau kalau tidak, nanti ada ketika beliau ini sedang bercerita, nanti ada yang kawan gitu ya, atau mungkin teman curhat itu yang akan memberikan arti daripada mimpinya itu. Tuhan itu semua kan nggak lepas dari kuasa Tuhan. Ada seseorang seperti saya masih mampu berbicara di sini, Mbak E masih mampu berbicara, itu kan atas kuasa Tuhan. Juga pola pikir manusia ini produknya dari Tuhan gitu. Jadi kita semua kalau mengaku sebagai orang yang beriman, jangan mencoba dalam setiap perkara itu dilepaskan dari Tuhan gitu. Mau baik mau buruk itu ya jangan lepas dari ketuhanan gitu. Maka akan menemukan jawaban-jawaban itu. Dan kenapa ini bisa diartikan sebagai satu petunjuk dari orang ngalap berkah itu ya karena sudah banyak sekali yang mengalami perubahan-perubahan dari sedikit. Yaitu tadi karena ini bukan jalur instan, bukan jalur pesugihan instan yang pesugihan pakai tumbal, pesugihan yang bisa mendatangkan penderitaan pada keluarganya, bukan seperti itu. Oh, seru sekali ya membahas tentang dunia gaib ataupun tempat-tempat angker dan juga tempat-tempat ngalap berkah. Mungkin Masnya ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah? Ya, saya hanya ingin berpesan. Jadi dalam mencari sebuah solusi hidup itu jangan lepas dari Tuhan, itu saja. Jadi entah bagaimanapun sebuah keyakinan masing-masing gitu, tapi Tuhan itu harus tetap selalu di atas dan diagungkan. Kita bahwasanya boleh mempercayai bahwa yang gaib itu ada, memiliki energi ya, mungkin bisa juga membantu entah dengan cara mendoakan terhadap Tuhan atau dengan caranya gitu. Tapi kita tidak boleh mempercayai kalau yang gaib itu kekuatannya melebihi dari kekuatan Tuhan gitu. Jadi dari apa yang akan didapati dalam orang memiliki hajatnya itu, yaitu semua bergantung dari kehendak Tuhan. Jadi sebaiknya hati-hati di dalam menyusun mindset, juga hati-hati di dalam membawa hati. Lalu kita harus memiliki sopan santun ketika berada di tempat-tempat keramat ataupun di punden-punden atau mungkin di pemakaman seperti itu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak. Kita jumpa pada konten berikutnya.